Bu, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Oh iya, Bu Nini barusan ngebel saya. Mau ada apa? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya saya minta waktunya sebentar. Apa Bu Tati ada waktu? Oh iya, ada. Itu saja ya, kita bisa bicara lewat Zoom meeting. Kita buat sendiri, nggih. Oh, nggih, Bu, Biar boleh. lebih lebih enak gitu ngomongnya. Nggih, boleh, Bu. Monggo Nggih. kita masuk Ya, dulu ke Zoom meeting. ya. Sudah Bu, sudah masuk? Oke. Sudah, Bu. Oh iya. Ada apa ya Bu Nini? Coba Eh, diceritakan. ini, Bu, saya sebenarnya punya masalah yang sangat jadi kepikiran saya dan teman-teman, Bu, teman-teman rekan guru. Masalahnya berkaitan dengan pembelajaran di kelas, Bu. Akhir-akhir ini ada siswa baru yang sering membuat gaduh di kelas saat pembelajaran, baik itu pembelajaran saya maupun pembelajaran dari rekan-rekan guru yang lain. Mereka banyak mengadu ke saya, Bu. Kebetulan saya juga wali kelasnya. Oh iya, Bu Nini mengajar kelas berapa? Saya kelas 7, Bu, untuk mata pelajaran IPA. Jadi, siswa baru tersebut, juga, masih 2 mingguan masuk ke SMP sini. Oh, anak baru ya, Bu. Biasanya anak Nggih. baru memang begitu, suka apa belum bisa Ya, beradaptasi dengan temannya. Pak Nggih, mungkin Bupati seperti jalan-jalan itu, Bu. proses ya. Iya, jadi, masalahnya ini loh, Bu, sering sering Monggo sekali Pak Bus ya. mengganggu saat saat pelajaran di kelas. Misalnya mengganggunya itu, teman-temannya saat konsentrasi diganggu, kemudian apa, tiba-tiba, berceletuk saat saat Bapak Ibu guru menjelaskan pelajaran. Kan, kondisi kelas kan tidak kondusif dan tidak nyaman begitu. Jadi kita melakukan percakapan ini apa ya tujuan atau apa harapan dari Bu Nini? Mhm. Nggih, Bu, harapan saya ingin ini, Bu, untuk bercerita mengenai masalah saya tersebut. Jadi harapan saya bisa bisa mendapat pencerahan lah, Bu. Oh ya, tadi kan Bu Nini punya masalah tentang anak pindahan baru, terus bikin usil dengan teman-temannya. Apakah Nggih. ini juga dialami semua guru yang ada di kelas 7 tersebut? Iya, Bu, kebanyakan semua guru, merasa tidak nyaman saat di kelas saya gitu, karena ada anak itu yang sering buat gaduh dan, gaduhnya itu biasanya, sering menimbulkan perkelahian. Jadi, kadang kalau, ada omongan sedikit gitu dia tersinggung dan akhirnya berkelahi, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi, kerisauan saya itu seperti itu, Bu. Jadi tidak nyaman saat pembelajaran di kelas. Keadaan tersebut apakah juga terjadi di luar kelas? Iya, Bu, sering terjadi di luar kelas kalau pas istirahat itu, dia ya suka mengusili teman-teman yang lain, nggak saat di kantin atau di mana. Apakah semua teman-teman juga ada yang lapor ke Bu Nini tentang keusilannya? Iya, banyak, Bu, yang sudah lapor, terutama anak-anak ini sekelasnya itu, sebagian besar suka diusili gitu. Hmm. Terhadap masalah ini, apakah Ibu Bu Nini punya rencana bagaimana penyelesaiannya? Saya menduga, Bu, pertama saya menduga itu mungkin anaknya kurang perhatian. Jadi saya, beberapa hari yang lalu itu pernah melakukan ini, Bu, wawancara terhadap
teman sekelasnya ataupun teman dekatnya. Ternyata memang, latar belakangnya ini, anak yang broken home. Jadi bapak ibunya bercerai. Ya jadi, menurut saya, dugaan saya sementara seperti itu, Bu. Mungkin dia kurang perhatian di dalam keluarga. Oh iya, anak tersebut ikut ayahnya atau ibunya apakah neneknya? Anaknya itu bergantian, Bu, kadang ikut ayah, kadang ikut ibu. Kebetulan, rumah orang tuanya itu beda desa gitu. Jadi, kadang-kadang ikut ayahnya, kadang-kadang ikut ibunya. Terus orang tuanya apakah bekerja? Iya, bekerja, Bu, dua-duanya dua-duanya bekerja. Oh, berarti anak ini kurang perhatian sama orang tuanya. Iya, Terus rencana ini terhadap keluarganya bagaimana? Apa yang kenapa? dilakukan Bu Rini terhadap keluarganya nanti? Rencana saya, Bu, setelah saya mengadakan ini atau mencari informasi mengenai dia melalui teman-temannya, rencana saya yang pertama nanti, bisa mendatangi langsung ke rumahnya, saya observasi ke rumahnya, kemudian rencana yang kedua nanti saya bisa ini, melakukan kerjasama dengan, ibu BK, guru BK dan kepala sekolah untuk mengadakan pemanggilan terhadap kedua orang tuanya. Rencana saya seperti itu, Bu. Dilakukan pemanggilan dulu ataukah ibu langsung mendatangi rumahnya? Kalau bisa ini, Bu, saya mendatangi rumahnya dulu untuk mengetahui bagaimana, kondisi murid tersebut atau sikap murid tersebut sehari-hari di rumahnya. Berarti nanti Ibu Nini langsung mendatangi rumahnya. Ibu Nini nanti bersama rekan guru yang lain apakah sendirian? Iya, Bu, saya ingin, bersama dengan rekan rekan saya untuk bisa berkunjung ke rumahnya. Jadi Bu Nini nanti membuat janji dulu dengan orang tuanya anak Nggih, tadi. nggih, Bu, kebetulan ini juga ada grup paguyuban, jadi saya, punya semua nomor WA dari semua orang tua. Nanti saya hubungi dulu, kedua orang tuanya, apakah nanti bisa bertemu untuk bercakap-cakap, untuk ngobrol mengenai keadaan anaknya saat di sekolah, seperti itu. Bu Nini kan mengajak teman sejawat. Nggih. Apakah temannya nanti itu membawa lembar observasi ataukah hanya mengawati secara lewat mata ataukah membawa observasi secara tertulis? Sementara ini, Bu, untuk ke rumahnya saya akan, melakukan, eee obrolan saja, Bu, obrolan ya ingin mengetahui kegiatan siswa tersebut sehari-hari bagaimana di rumahnya dan menceritakan kejadian kejadian yang ada di sekolah, yang diperbuat oleh anaknya tersebut, supaya kedua orang tuanya tahu. Kira-kira kapan Bu Nini akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu, kalau bisa ini kan hari Sabtu, insya Allah hari Senin saya akan mengadakan kunjungan rumah. Terus jamnya itu bagaimana? Di dalam jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Untuk kunjungan rumah nanti sesuai janji, Bu, sesuai janji kapan, kedua orang tuanya bisa untuk saya kunjungi. Kalau misalnya pagi, tidak ada ini, tidak ada repot kedua orang tuanya, ya Tidak bisa ada saya jam ya, mengajar. saya akan berkunjung. Kalau misalnya sibuk, nanti setelah jam pelajaran dan pokoknya, kedua orang tuanya bisa gitu, ada waktu untuk kami berkunjung. Misalnya itu kan orang tuanya bekerja. Misalnya bisanya itu hanya hari Minggu. Apakah Bu Nini juga mendatangi hari Minggu? Iya, Bu, nggak apa-apa kalau misalnya terpaksa hari Minggu saja bisa, ya terpaksa kami akan berkunjung, hari Minggu. Oh begitu. Nggih. Seandainya setelah Ibu Nini datangi, terus anak tersebut masih tetap sama, tidak ada perubahan.
Terus apa yang bisa dilakukan oleh Bu Nini? Mungkin, saya punya rencana, ya ini Bu, untuk dipanggil oleh guru BK dan kepala sekolah supaya mengetahui, masalahnya, masalah siswa tersebut yang sering mengganggu kenyamanan kelas. Mungkin dengan pemanggilan untuk cara kedua, Bu. Sebelumnya apakah belum pernah dipanggil oleh BK dan kepala sekolah? Sebelum ada rencana ke rumah orang tua? Eee, untuk 2 minggu ini masih belum, Bu, masih saya observasi dulu. Jadi nanti kalau misalnya ini masalahnya berkelanjutan terus, rencana saya akan ini, adakan pemanggilan kedua orang tuanya. Jadi Bu Nini mau mengetahui dulu bagaimana latar belakang, bagaimana Nggih, keadaan keluarganya. nggih, Bu, rencana saya seperti itu. Terus nanti kalau sudah tetap, Bu Nini akan memanggilnya ke sekolah, terus dibicarakan bersama-sama dengan BK bersama kepala sekolah. Iya, Bu, rencana saya seperti itu, Bu, supaya ini, Bu, unek-unek saya bisa terselesaikan dan bisa mengadakan pembelajaran di kelas dengan nyaman untuk semua warga kelas. Berarti harus ada kolaborasi antara semua pihak, antara guru BK, antara guru-guru kelas yang lain. Gitu, Nggih, Bu. Bu. Nggih, tentu saja saya harus berkolaborasi dan memantau terus, Bu. Saya harus berkolaborasi dengan wali murid, dengan kedua orang tuanya untuk juga memantau, sikapnya di rumah, nanti akan terpengaruh juga di sekolah, kan seperti itu, Bu. Kemudian saya juga akan, bekerja sama dengan guru BK serta, kepala sekolah. Oh iya, bagaimana indikator keberhasilan Bu Nini terhadap rencana tersebut? Nggih, Bu, saya bisa mengetahui, rencana saya berhasil nanti, ini Bu, ada perubahan sikap setelah ada pemanggilan, setelah ada kunjungan, ada beberapa nasihat dari Bapak Ibu guru, setelah itu, ada perubahan sikap berarti indikatornya, ternyata ini sudah berhasil gitu, Bu. Paling tidak, sikapnya itu berkurang untuk membuat kegaduhan. Terus indikator tersebut akan diisi oleh siapa, Kak? Apakah kepada siswa, kepada guru lain, kepada BK? Apakah semua Nggih. diberikan sumber observasi? Nggih, semuanya tentunya selain observasi juga kan nanti ada cerita-cerita dari teman sekelasnya, kemudian dari Bapak Ibu guru juga yang mengajar, dan perkembangan sikap di catatan BK itu nanti seperti apa. Jadi kalau, berkurang berarti itu memang sudah ini, sudah berhasil. Kan seperti itu, Bu. Rencana saya itu, Bu. Untuk siswa itu, apakah semuanya diberi lembar observasi atau hanya sebagai sampel saja? Berapa anak? Kalau bisa ya semua ini, Bu, semua sekelasnya, satu kelas dengan siswa tersebut dan beberapa dari siswa lain yang memang dari kelas lain yang mungkin dekat dengan siswa tersebut. Berarti nanti dari lembar tersebut akan bisa ditarik kesimpulan. Dari Nggih. 30 anak, semua merasa sudah baik, gitu ya Bu. Nggih, jadi kesimpulannya, nanti seperti itu. Jadi dari apa yang sudah ditulis oleh teman sekelasnya. Barangkali ada cara lain supaya lebih maksimal hasilnya, apalagi yang bisa dilakukan oleh Bu Nini? Nggih, selain itu ya ini Bu, harus diadakan pemantauan secara terus-menerus, untuk siswa tersebut supaya tidak ini, menimbulkan kegaduhan lagi. Selain pemanggilan, kunjungan rumah, juga ada pemantauan dari Bapak Ibu guru ataupun guru BK ataupun dari wali kelasnya, gitu. Barangkali Bu Nini punya perhatian khusus atau gimana gitu. Nggih, Bu, jadi kalau pemantauan itu berarti secara otomatis saya harus memberikan perhatian khusus supaya tidak berlanjut-lanjut untuk bersikap gaduh. Jadi saya kira,
dia itu juga perlu perhatian khusus, seperti itu, Bu. Apakah Bu Nini juga sudah pernah membuat keyakinan kelas? Oh, tentu, Bu, awal pembelajaran itu, sudah membuat keyakinan kelas, saya bersama siswa-siswa, sudah ditempel juga. Untuk siswa yang lain sudah melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Iya, sudah, Bu. Ya, beberapa saja yang sering melanggar dan kebanyakan yang melanggar ya siswa tersebut itu tadi. Apakah setiap hari sudah diingatkan Bu tentang keyakinan kelas tersebut? Nah, untuk keyakinan kelas, setiap hari saya berusaha untuk selalu mengingatkan, Bu, setiap ada jam saya maupun tidak ada jam saya, setiap pagi, sebelum pembelajaran dan, waktu istirahat, kemudian setelah pembelajaran, sebelum mereka pulang, gitu. Biasanya saya memantaunya seperti itu. Oh, berarti Ibu sudah melakukan banyak hal. Memang anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Hmm, Ada yang tidak, ada yang menyimpang. Itulah anak-anak. Maka kita harus melakukan pembimbingan dengan maksimal. nggih, Bu. Eh, dari percakapan yang kita bicarakan tadi, apakah Bu bisa menyimpulkan? Iya, Bu, saya merasa sedikit ini, Bu, sedikit ada gambaran dari percakapan ini. Jadi yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, itu yang pertama saya akan mengadakan kunjungan rumah ke siswa tersebut, kemudian yang kedua untuk pemanggilan, dan yang ketiga itu untuk memantau secara berkelanjutan. Dan dan tentunya itu semua harus ada kerjasama dengan semua pihak, Bapak Ibu guru, guru BK, dan kepala sekolah. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Bu Nini melakukan observasi dulu ke rumah anak tersebut Nggih, bersama teman sejawat dengan membawa lembar observasi. Kemudian langkah yang kedua, Bu Nini akan memanggil orang tuanya dengan berkolaborasi dengan semua guru yang mengajarnya. nggih, Bu, rencana saya seperti itu. Ya, juga membuat lembar observasi untuk semua siswa yang ada di kelas tersebut. Bu Nini Nggih. juga memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Oke, gitu Bu. Nggih, Bu, rencana saya seperti itu untuk mengatasi masalah seperti ini, Bu. Bagaimanakah perasaan Bu Nini setelah melakukan percakapan sekarang ini? Perasaan saya sangat senang sekali, Bu, saya bisa mendapat pencerahan dan, eee, saya punya gambaran untuk bisa mengatasi masalah seperti ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu, atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya yang menjadi kegelisahan saya selama ini, Bu. Oh ya, nanti kalau Bu Nini sudah melaksanakan rencananya, kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan bagaimana hasilnya. Ya Bu Ya, Nini. nggih, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.